Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat datang pada teori belajar dan pembelajaran. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang multiple intelligency atau kecerdasan jamak, begitu ya. Sebelum kita mulai, kita akan bahas dulu apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini diharapkan para mahasiswa mampu menguraikan apa saja yang menjadi 9 kecerdasan majemuk atau jamak menurut Howard Gardner. Kita akan mulai dengan siapa Howard Gardner. Jadi multiple intelligency ini ditemukan oleh Howard Gardner, ahli psikologi perkembangan pada Harvard University, mulai digagas pada tahun 1983 dalam bukunya Frames of Mind. Beliau mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata, begitu ya. Nah, kemudian beliau mencetuskan 9 jenis intelijensi ganda atau multiple intelligency, di mana kesembilannya itu diantaranya adalah linguistik, kemudian matematis logis, ruang visual, kinestetik, kemudian musikal, kemudian interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari kesembilan jenis intelijensi ganda itu. Yang pertama adalah kemampuan linguistik, begitu ya, kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara baik, ya, efektif, baik itu ora maupun tertulis, begitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan linguistik. Diantaranya adalah dengan diskusi, begitu kan, kemudian pembelajaran uraian, permainan kata, dan bercerita. Berikutnya adalah kecerdasan kedua, yaitu matematis logis, begitu ya. Jadi kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Nah, beberapa jenis kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan ini diantaranya adalah mengasah otak, pemecahan masalah, kemudian eksperimen ilmiah, dan berpikir kritis. Yang ketiga adalah kecerdasan ruang atau visual, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Pembelajaran yang dilakukan untuk memperkuat kecakapan ini diantaranya adalah dengan presentasi visual, kemudian kegiatan seni, kemudian games, pemetaan pikiran, metafora, visualisasi, dan sebagainya. Kelak jika peserta didik ini sudah dewasa, mereka akan berprofesi sebagai fotografer, sineas, begitu kan ya, dan sejenisnya. Berikutnya adalah kecerdasan kinestetik atau badani, begitu ya, yaitu kemampuan menggunakan tubuh atau gerak untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan bisa dilakukan dengan diantaranya adalah hands-on learning, drama, olahraga, kemudian latihan relaksasi, dan sebagainya. Berikutnya adalah kecakapan musikal atau kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dengan suara, gagasan, dan perasaan. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk menguatkan kecerdasan ini diantaranya adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan materi berirama, menggunakan lagu, begitu kan, yang mengandung pembelajaran. Berikutnya kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan,
motivasi, watak, kemudian temperamen orang lain, begitu kan. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya diantaranya adalah belajar berkelompok, kemudian peer teaching, kegiatan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini adalah yang berikutnya, yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri, kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu sendiri, begitu ya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan untuk memperkuat kecerdasan ini adalah pembelajaran yang bersifat individual, pembentukan sikap, penghargaan diri, dan sebagainya. Berikutnya kecerdasan naturalis atau naturalistik, begitu ya, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, menggunakan kemampuan itu secara produktif, begitu kan. Nah, jenis kegiatan pembelajaran diantaranya adalah studi alam, kesadaran ekologis, kepedulian pada binatang, dan sebagainya. Mahasiswa yang memiliki kemampuan ini diantaranya adalah pencinta alam, kemudian pencinta lingkungan, dan sebagainya, begitu ya. Kemudian ini adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam ya pada eksistensi dan atau keberadaan manusia. Nah, kemudian pembelajaran yang bisa dilakukan diantaranya adalah melakukan evaluasi diri, begitu ya. Kemudian tes-tes kepribadian dan sebagainya. Barangkali inilah beberapa atau 9 kecerdasan majemuk ya, multiple intelligency dari Howard Gardner, yang sebetulnya jika diimplementasikan implikasinya akan luar biasa. Beberapa hal diantaranya adalah bahwa kecerdasan ini jika dikuasai oleh guru minimal, begitu kan ya, nanti memiliki pola strategi pembelajaran yang berbeda, kemudian bahan ajar yang berbeda, begitu kan. Karena kita pahami bersama bahwa sampai saat ini tidak ada metode atau media yang paling cocok untuk 9 kecerdasan majemuk ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.